Halo, hari ini kita mau ke tempat Guntur, Vanessa dan Rizky yang sakit. Nah ini kita bawa boneka. Halo, hari ini kita mau ke tempat Vanessa. Dia request boneka kemarin. Udah. Kita nih kontrakannya Vanessa atau Guntur. Isi. Halo, baru pada selesai sholat. Iya, Nah, lanjut. Tipe kerondon. Wah, keren itu. Ya papa yang bantu. Oh, bisa jalan? Lah, kok bisa jalan? Oh, dorong doang. Oh, gitu. Oh, sama. Wah. Oh iya. Loh, tadi itu siapa tadi? Oh, beda. Oh. Masuk aja pak. Oh iya. Kecil. Ya udah. Mana panas sini? Panas sini. Nang. Panas. Ada yang manggil nih. Kili. Siapa nih namanya? Panas ini namanya ini. Terus siapa namanya? Makanya sini. Kamu tuh mana? Salim dong. Cantik ini. Mau nggak ini bonekanya ini? Wah. Kalau nggak mau ya udah Om bawa pulang lagi. Ya udah sini kalau mau ambil ini. Nih, kasih nama siapa? Loh, kok nggak tahu? Nih, ada lagi tuh. Teng. Tuh kan. Tuh, ini gimana ini? Lah. Om juga nggak tahu nih gimana nih nyangkut ini. Oh enggak, ini sepasang ini. Nah, dia Vanessa Angel ini. Tahu lah Om gimana ininya. Nah, ini juga nih, tuh. Nih, tuh, nih ada lagi, tuh. No, udah main boneka aja ntar. Terus kemarin gimana hasilnya ke? Minta rujukan buat ke Anissa, dari Anissa dirujuk lagi ke Siloam, dari Siloam baru bisa ke Fatmawati. Jadi harus rujukan berapa kali dulu, karena kan beda-beda dari dokter ini ke dokter ini, baru ke nggak bisa langsung. Berarti operasinya belum tahu kapan? Habis Lebaran. Kalau kata dokter cuma harus ACC semua dokter dulu baru bisa. Jadi kan kemarin yang ortopedi udah oke, syaraf udah oke, tinggal penyakit dalam, jantung sama bedah anak. Kalau udah oke semua tinggal operasi. Cuman tetap ya belum ketahuan ya berapa persennya ya, masih 50. Kemarin juga saya tanya ke ortopediana, kemungkinan besar itu Bu 50%. Karena kan kemarin lihat kondisinya juga udah mulai dua-duanya lebih berasa sakit jalan. Jalan Udah berasa sakit Pak sekarang. Bukan satu, jadi dia ngarah ke dua kaki. Tapi kalau ke tangan? Kenapa? Ke tangannya? Ke tangan sih nggak terlalu, cuma dia rasanya kayak ngilu ya, kayak kita ngilu. Makanya kan kemarin sampai ayahnya juga bantu saya ya ikut, karena takutnya dia ribut tengah jalan sakit, saya nggak kuat gendong kan betul. Pak, makanya ya udah. Nanti tanggal 27-28 ini saya nginep di Jakarta Pak, di rumah sakit, karena dia harus ada satu tes, saya kata namanya masih juga lupa namanya disebutnya. Jadi 27
daripada saya lari kebut-kebutan dari sini 26 sore saya berangkat nginep di sana di rumah sakit sampai tanggal 28 baru Sampai saya tanggal pulang. 28 ya. Iya. Karena kasihannya juga bolak-balik capek jauh banget kan. Terus anak-anak gimana? Ikut semua Pak. Ikut Jadi semua? ikut tidur di rumah sakit aja. Itu rumah sakit. Mau gimana? Iya. Soalnya saya butuh bapaknya juga, takut dia capek lelah kan untuk gendong Pak. Kalau misalkan dia sakit kaki nggak bisa saya paksain juga kan. Tapi anak-anak sehat ya selama ini ya. Kalau ini sih saya nggak kasih main dulu terus Nggak beberapa waktu. takut. Ya itu dia takutnya drop, makanya ini anak-anak udah dia nggak pernah saya kasih turun lagi sekarang. Kalau siang udah biarin mereka mau bikin kreatif gini bikin aja deh. Daripada Ini bikinannya. membahayakan kakinya juga Iya karena sih. udah mulai berasa efek sakit Pak. Kalau nggak efek sakit sih mungkin masih saya coba dia buat olahraga, nggak saya diamkan di tempat juga kan. Cuma kemarin dia bilang pas jalan juga udah mulai agak begini ya saya juga agak beresiko. Kemarin juga dari keluarga juga bertanya gimana kondisi Abah. Ya kita minta doanya aja, yang penting semuanya lancar. Ya kalau orang yang tahu ya tidak tahu mungkin melihatnya sehat. Cuman kalau kita lihat sepintas ya Tapi kalau tetangga sini udah tahu Pak, Udah jadi tahu ya? terlihat. Jadi mereka melihatnya dari gerak jalan dia. gerak jalan. Mah, kakinya udah mulai rada pincang. Saya udah mulai. Oh berarti orang juga udah mulai Kita tahu. tahu. Makanya suka dilarang jangan lari, jangan. Takutnya jatuh. Kemarin aja dia kan di lapangan jatuh, Lapangan jatuh. jalan lari, prak. Oh, Makanya langsung saya lemas suruh gitu. pulang. Terlihatnya mah kelihatan sehat. kelihatan sih. Tapi jenjangnya setelah berapa jam baru terlihat. Kalau Itu Bapak kemarin hepatitisnya gimana itu? Katanya asam lambung jadinya yang tinggi, salah persepsi Salah dokter. persepsi Asam dokter, lambung syukurlah. tinggi. ya. Akhirnya Kemarin kan sempat kuning itu sempat kemarin. kuning iya. Asam lambung dia terlalu syukurlah. tinggi Pak. Saya udah ngeri aja takut. Iya. Ya Allah. Saya tuh kemarin sempat kepikiran juga, kemarin kan dapat info dari bunda katanya sakit hepatitis. Karena praduga Berat pertama aja. dokter kan hepatitis. Saya juga Dokternya berarti salah diagnosa ya. makanya saya juga ngeri Pak. Baru kemarin saya coba cek ulang lagi deh. Soalnya pas saya lihat kok emang mata dia kan terlihat agak menguning ya Iya betul. Pak. Kemarin waktu saya datang kemari kan kuning. Coba Badan cek juga ulang ada. lagi setelah minum obat ini berapa hari kan saya cek ulang. Ternyata asam lambung yang tinggi Pak. tinggi dari ke pinggang pinggang nyeri itu dari pinggang Ya bersyukurlah Bu. Ini juga masih rada-rada mengeluh. Saya juga masih juga. ya Allah kalau sampai hepatitis nyerah saya. Iya. Bener-bener tiga hari cek lagi tahu tiga hari cek lagi gitu akhirnya terus cek gila ya Berarti ini untuk teman-teman ketahui di sini, ini Guntur ini yang sakit kakinya, jadi kelihatan secara fisik memang dia sehat begini. Cuman kalau dia jalan itu ada pengecilan saraf di sini. Nah ini Rizky sakitnya itu bocor jantung. Nah ini Rizky nih bocor jantung dia, jadi dia nggak boleh capek ya. Coba ini juga udah lagi berasa sakit. Dia kalau capek sedikit langsung sakit ya sudah plop gitu. Terlihat kalau dibuka agak melesek Pak. Agak melesek ya. Iya. Ya. Dia kalau dibuka Agak ke ininya dalamnya baru agak terlihat dia sebenarnya. gimana jantungnya agak dalam gitu Bocor. Jadi dia kan kebocoran jantung itu waktu lahir itu 0,7 Pak. Terlihatnya dari dokter kalau dia periksa ada terdengar hembusan Gitu loh, kayak musan Jadi, gitu katanya. udara seperti ada udara. Kayak ada udara. Nah kemarin itu saya pas berobat lagi, Bu tolong dicek ke dokter jantungnya lagi. Soalnya ini terdengar udara. Nah, karena dia berasa sering sesak, kemarin juga sempat pingsan di sekolah. Bu gurunya suruh jemput pulang, saya juga khawatir. Nah pas dari situ dicek, suruh cek ulang ke rumah sakit jantung. Karena kan memang tahapnya dari 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun sampai 17 tahun. Nah ini yang 10 tahun memang saya belum periksakan karena saya ya Allahualam Pak, saya pengennya anak saya semua sehat, tapi ya tanpa diduga ternyata seperti itu. Cuma rujukan kan kalau BPJS bertahap harus kesini dulu, kesini dulu, kesini dulu.
kalau sesak ininya bisa membiru. Kuku sampai ke jidat semua terlihat biru. Itu dia kalau udah lelah banget ya Pak. Pucat muka utamanya. Yang terlihat pucat, di sini membiru. Jadi ini nggak boleh capek. Benar-benar nggak boleh lelah dia. Kalau lelah dia ya langsung drop. Jadi istirahat. Nah kalau itu Vanes sini. Omnya sini sayang Jadi dia kalau Vanes itu ada cairan, Cairan. di otak. di otak kecil Di sebelah otak kecil, kanan. Sebelah kanan. Kalau dokter kan dulu menyarankan harus disedot. Cuma saya nggak berani Pak, kalau otak jujur resiko terlalu tinggi. Dokter aja tidak bisa menjamin, makanya saya angkat tangan. Lebih baik saya pengobatan terapi, saya coba. Waktu itu udah saya coba sampai ke Bandung, Sukabumi. Cuma ya hasilnya seperti inilah. Dia baru bisa bicara usia 6 tahun. Waktu pas kecil makan muntah. Ya alhamdulillah dengan terapi perlahan demi perlahan dia udah mulai bisa bicara. Cuma ya daya tangkapnya nggak seperti anak-anak normal. Jadi dia kayak ya kalau orang lihat ya beginilah. Kadang kan orang salah pengertian ya Pak, namanya anak dikiranya gimana. Kalau kita kan ya udahlah anak kita kayak gini kita terima aja Pak. Ini si itu umur berapa sih sekarang? 11 tahun. Ini 11 mau jalan 12 dengan berat badan 25 kilo 25. terakhir. kalau Kalau Rizky 10 ke 11 kemarin terakhir timbang berapa? 23 kalau Vanes berarti 7 tahun. Vanes 8. 8 tahun sekarang. Kemarin dia ditimbang beratnya 19,8. 19. Ya hitungannya 20. 19,8 ya 20. Jadi ini tiga-tiganya sekarang nggak sekolah Til. Tiga-tiganya nih karena emang pertama kalau dia sekolah itu sakit terus. Jadi mengganggu ya sekolahnya juga. Ada TBC. Jadi dari sekolah. Enggak, Dari sekolah mencutikan tidak boleh ikut masuk karena kan karena ada TBC karena positif. harus apa namanya Pengobatan 9 bulan. pengobatan 9 bulan. Emang itu kalau bisa emang jangan karena menular karena sengaja Iya dari pihak puskesmas juga menyarankan. ini ke sekolah ya dari sekolah hanya menyarankan kita cuti enggak ya itu dia cuma maksudnya konseling gimana nih Pak? Kalau sekolah yang di sini sih enggak ya Bu, negeri cuma ya gitu. Mungkin bener-bener. dikasih cuti aja dulu ibarat Kalau kata dari ibu begitu. kepala sekolah obatin dulu Obatin jabu dulu. sampai sembuh. Karena kan seluruh berkas juga kita serahkan juga kan ke sekolah. Jadi ada kebijakan dari sekolahnya itu untuk kan. Awalnya saya nggak mau memberitahu dulu ke sekolah yang dia TBC. Ternyata dari pihak puskesmas mengkonfirmasi. Kan ditanya anak saya sekolah di mana. Akhirnya dia datang ke kepala sekolah. Saya dipanggil sama ibu kepala sekolah. Apa benar Bu anaknya mengalami penderitaan TBC? Saya bilang iya. Untuk itu silakan anaknya dicutikan dulu. Ya udahlah kalau memang tidak boleh mengikuti sekolah. Tadinya saya minta belajar online kan. Ternyata ibu gurunya tidak mau. Ya udahlah. Saya juga nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi nanti mengulang kembali. Karena nggak bisa saya paksakan ya Pak namanya guru. Padahal anak saya pengen belajar di rumah belajar online. Nggak mau repot. Ya itu kemarin saya udah coba ngobrol, cuma katanya udah fokusin aja berobat dulu. Jadi nggak terganggu pikiran apa. Tapi cutinya itu untuk cuti selamanya apa? Sampai benar-benar sampai sembuh. sampai sembuh. Jadi nanti begitu udah sehat, ngulang lagi di kelas 4 dan kelas 5. Gitu. Jadi harusnya tahun ini naik kelas 6. Jadi Tetap diulang kembalinya tetap. Pokoknya intinya mah kita berharap semoga ada kesembuhan. Kesembuhan. Intinya Saya kesana berharap ya biar kesembuhan. sehat semua lah di sini. Karena kan ini nggak cepat panjang Pak waktunya. Iya. Nanti apalagi kaki. Kalaupun dia berhasil operasi, kalau nggak berhasil, yang terburuk kita ambil kemungkinan kakinya lumpuh. Ya belum tentu
bicara 50% aja udah segitu, Cik. Kita bicara 50% itu udah terburuk ya. Terburuk. Kalau Terburuk saya itu. sih berharap Kalau kun 100% fayakun Pak, mudah-mudahan berhasil ya Pak, minta doanya semua. ya. Dari saya pribadi ya, cuma kan kita nggak bisa melawan. Kalau Allah Sini lama dia sama kita. Tinggal sini berapa lama? saya udah 4 tahun, jalan 4 tahun, ya hampir 5 lah. Kalau saya KTP alamat orang tua yang di Persada, Priok, Kota Tangerang. Datang ke sini aja enggak mereka. Anak saya masuk rumah sakit pun ngangkat. Ngangkat sini Perumas 3. Hanya yang kelas 4. Yang kelas 4 waktu pas masuk rumah sakit ada yang datang memberikan bantuan lah ya. Ya penularan waktu itu pas dua-duanya ini dirawat Mungkin- sempet datang. Cuma belum tahu itu TBC, hanya paru-paru. Nah pas nggak lama TBC baru. pas diaktifin, pas ketahuan positif TBC langsung di stop, benar-benar nggak boleh masuk. Nah, kalau dari dinas kesehatan sendiri, untuk kan maaf nih Bu ya. Berarti kan kalau seandainya satu keluarga ada yang TBC misalkan, Iya. dia ada berapa orang? Tiga-tiganya. 3, 4, 5 sama bapak. Ini yang satu lagi disuruh tes mantep juga Pak. Makanya kemarin disuruh Kalau ibu tes kena mantep. TBC juga, Pak? Kalau saya sih saya nggak mau tes, Pak. Saya takut jujur. Tapi kalau bapak juga, Enggak, udah. Kalau dia udah dites enggak, kalau saya takut Pak. Saya nggak berani. Pasti saya langsung down. Mendingan saat ini saya nggak dites dulu deh, daripada saya jadi pikiran, saya fokus ke anak dulu. Cuma kemarin dari pihak puskesmas seluruhnya harus dites. Terus apa tanggapan dari mereka setelah hasil tes itu? Jadi diobatin, diberi kasih obat, obat di selama 9 bulan. Jadi per 2 minggu saya dikasih obat untuk si Guntur dan si Rizky. Kalau ini kan masih nunggu waktu nih Pak, tes mantupnya belum dapat jadwal. Cuma udah diinikan surat, nanti tunggu telepon dari iya, iya. pihak puskesmas baru kita bisa lihat. Jadi puskesmas itu kita dapat rutin kalau obat habis kita dapat. Datang per 2 minggu sekali. Kalau untuk bantuannya sendiri, mohon maaf nih, si bapak kerjanya apa? Saya serabutan. Kalau hujan udah nggak pakai. Berarti kan terkait kan kerja serabutan, untuk penghasilan sehari-hari itu penghasilan Ya dari kalau dia masuk kerja dibayar langsung 100.000. apakah udah ada bantuan dari dinas kesehatan? Dari pihak Nggak ada. Kalau dari pihak-pihak lain nggak ada. Baru kemarin itu yang dari itu dong. Baru itu. Baru. dia baru datang ke sini, Sedih lah Pak. Iya. dari jiwa ada seperti itu Pak. Iya. Iya. Sahabat kehidupan. Hmm. Cukup membantu ya Pak kemarin ya. Karena kan saya juga biaya transport ke Jakarta lumayan. Walaupun saya naik busway, nyambung berapa kali transit. Biasanya kan kalau seandainya maaf nih, udah tahu ada di sini yang terdampak berpenyakit TBC, apakah untuk pengobatan yang nggak diantarin ke pihak puskesmas? Enggak, kita sendiri yang ngambil Pak. sendiri. Per 2 minggu dikasih jadwal catatan, dia ada berupa kartu. Pokoknya obat habis, sudah mau mendekati habis, per tanggal berapa kita harus datang. Harus tepat, itu nggak boleh lewat. Satu kali pun nggak boleh lewat, karena kalau lewat mengulang kembali. Itu kali perhatian dari puskesmas juga, tapi bagus lah. Udah Coba kan meningkat. kalau mungkin kalau dari puskesmas ke RT, saya kan udah minta tolong jangan disampaikan, karena kan saya takut ya Pak, namanya orang kalau tahu tiba-tiba ada anak saya tertular TBC, ya tahulah Ya, Pak mulut dikucilkan, orang iya. tetangga seperti apa. Makanya saya kemarin minta tolong, nggak apa-apa kalau ke sekolah silakan, itu kan memang ini ya, tapi kalau untuk ke RT tolong jangan Pak, karena kenapa, ini tempat tinggal saya, takutnya di mana saya tinggal nanti saya diusirkan, bingung saya Pak. Jadi gini loh Cil, selama ini tuh mereka tuh nggak pernah pergi kemana-mana, main di rumah aja mereka, yang kesibukan begini. Makanya kayak kemarin Fana saya minta apa nggak tahu, boneka gitu. Ya udah kita kasih boneka, carikan biar ada hiburan mereka di sini. Jadi ya dia
ya kondisinya seperti ini ya. Paling kalau ya kayak saya belanja sayur ya saya turun ke bawah gitu. TV nggak ada juga Bu sini. Ada. Oh itu. Oh iya. Satu lagi saya mau tanya. Buat hiburan. Setelah hasil positifnya TBC itu, nah pasti kan ibu mengetahui dari pihak puskesmas atau dari dokter sendiri ya, kalau Iya. puskesmas tersebut bilang kalau penyakit TBC itu cara penularan seperti apa gitu, Melalui udara Pak. melalui udara, Iya. Yang faktor utama udara. utama itu udara. Udara sama biasa kalau alat-alat makan itu Alat makan. Jadi mereka alat makan harus terpisah. Makanya kan karena faktor udara, saya tidak mengizinkan anak-anak untuk main. Kasihan juga kan banyak anak-anak kecil ya di sini. Jadi ya ibaratnya ya kita sendirilah yang ngatur. TBC itu sebenarnya larinya gini kayak lu makan di sini. Jadi dia nggak boleh satu ini ya. kantor Sempat bareng. Mungkin lewat Ludah. udah Iya. Liurnya. Makanya kan sementara yang ini belum dites saya pisahkan Pak. Bener-bener saya pisahkan, nggak saya campur baik dari minum, baik dari gelas, piring, sendok, jadi dari terpisah. Saya namain buat mereka. Jadi ini pakai punya sendiri, ini punya sendiri. Bahkan kalau tidur pun dia saya pisahkan sama ayahnya. Yang ini dengan saya. Kalau ibarat mungkin orang tua lebih kuat fisik ya, itu caranya ya begitu menghindarkan. Iya sih. Jadi fisik kita kuat mah sebenarnya nggak bakal ketular. Ketular TBC itu kan jarang ke paru-paru ya. Kalau kita fisik kita kuat, Kalau saya pribadi mah udah pasrah. mungkin karena fisik kan tahu sendirilah mereka juga kondisinya seperti ini gitu. Mungkin kita kan nggak tahu angin ini kan bahaya, angin lantai begini tidurnya ya. Ya bisa jadi mungkin karena saya tidur di habis mau gimana Pak, keadaannya Ya, ini habis keadaan kebanjiran kemarin Pak, saya habis Dia di bawah semua. habis. Tadi saya tinggal di bawah satu petak, benar-benar satu petak. Itu habis karena banjir sedada. ibu rumah sendiri apa mas? Ini ngontrak Kontrak Pak. ini. Kalau ibu sendiri aslinya dari Saya Jakarta Pak. nggak, maksud saya KTP-nya dong, misalnya KTP-nya Tangerang? Kota Tangerang. Ya udah Cil. Ibu, Ya. saya langsung aja ya. Iya. Untuk teman-teman semua, kemarin saya ucapkan terima kasih ya untuk kupon donasi nih untuk Guntur, untuk Vanes, untuk Rizky. Donasinya ini sudah terkumpul sebesar 4.500.000. 4.500.000. Saya ingin mengucapkan terima kasih ya kepada para donatur saya, khususnya Ria, Kokris, Panengangetis, Dika, Ulida, Sofian, Cieli, Landi, dan teman-teman saya yang nonem yang memang dalam kegiatan ini tidak ingin disebutkan namanya. Dan juga saya tak lupa ucapkan terima kasih kepada tim Jiwa juga kemarin yang sudah datang berkunjung ke sini memberikan suplemen berupa obat-obat suplemen Spirulina ya, Iya. terus vitamin Sama IG6. sama IG6 dan juga kursi roda sama dana juga sebesar 2 juta ya. Dan hari ini saya menyerahkan hasil donasi saya yang saya lakukan kemarin kepada ibunya, semoga ini bisa membantu dalam biaya operasional karena ini untuk pengobatan ini masih jangkanya masih panjang sekali ya Bu ya, masih sangat panjang sekali ini. Karena ya semoga aja juga kita doakan nanti di habis lebaran rencana mau operasi guntur ini, kakinya guntur. Semoga nanti menurut dokter itu 50-50 ya. 50%, 50%. karena itu penyusutan tulang dan saraf. Iya, 50% ya. Semoga aja nanti bisa berhasil lah pula. Iya, minta Kok doanya ya, pun aja ya. semua. Iya. Semoga Minta kita doanya, doakan ya. saya mau minta doanya Iya. Pak biar lancar semua. Ya, Bu, mohon izin diterima Bu ya. Diterima ya Pak. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Iya. untuk yang sudah membantu. Semoga Allah membalas berlipat ganda rezeki semua yang membantu saya dan keluarga. Amin, amin, amin. Ya. Kita dari sahabat kehidupan hari ini, dan ini sebagai bukti laporan dan video ini saya dedikasikan untuk para donatur-donatur saya di luar sana
sudah mempercayakan berbagi rezekinya di sahabat kehidupan. Nanti saya akan share hasil penyerahan ini kepada para donatur dan teman-teman semua yang sudah support selama ini di sahabat kehidupan. Silakan follow mungkin Instagram sahabat kehidupan.